Selamat dan sukses Harlah Dar Al-Faqih Internasional yang ketiga tahun. Semoga makin sukses dan jaya. Beli ragi di pasar pagi untuk membuat tape ketan. Pasanglah niat dalam hati. Kebenaran ditegakkan tanpa keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh kemuliaan, di bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang Allah muliakan, hadirin wal hadirat yang saya sayangi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Jangan ragu dalam kebenaran. Kata orang bijak, hati ini bisa patah. Patah hati bisa, hati terbelah, belahan jiwa. Lama-kelamaan, hati ini bisa jadi hati crispy. Betul tidak sahabat dai? Ada jenis hati yang dapat mempengaruhi karakter seseorang. Mau tahu sahabat dai? Yang pertama adalah kolbun marid, yaitu hati yang sakit. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ayat ini menggambarkan bahwa beberapa orang memiliki penyakit di dalam hati mereka. Penyakit hati ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih pada penyakit hati yang dapat mempengaruhi kesombongan, kecemburuan, atau sifat-sifat negatif lainnya. Allah menggambarkan bahwa penyakit di dalam hati ini ditambahkan olehnya sebagai bentuk konsekuensi dari perilaku atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh individu tersebut. Hati yang sakit bukan gara-gara digostingin sahabat dai. Lalu bagaimana? Imam Jalaluddin Asyuyuti mengutip riwayat Ibnu Abbas, hati yang sakit adalah hati yang penuh kemunafikan, kesombongan, keraguan-raguan akan melakukan kebenaran. Kemudian contoh kesombongan Fir'aun. Dewan juri, ada yang kenal dengan Fir'aun. Fir'aun jelas-jelas seorang hamba yang berani mengaku Tuhan. Na'udzubillah.
Kemudian keraguan-raguan ini bisa terjadi kepada kita. Saat mendengar azan berkumandang di masjid, kita ragu ingin pergi ke masjid karena abah takut dibilang sok soleh. Atau takut diangkat jadi marmut. Atau takut dikatakan pemuda karpet karena terlalu sering pergi ke masjid. Takut ingin menutup aurat. Takut dikatakan strawberry durian. Sorry banget ya friend. Na'udzubillah. Jangan pernah ragu-ragu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah qalbun salim. Hati yang selamat. Dalam kitab tafsir Jalalain, hati yang selamat adalah hati yang bersih. Kalau dalam kitab tafsir Al-Misbah adalah hati yang penuh keimanan. Untuk menentukan kriteria ini, nampak dari hatinya, kepribadiannya, kepribadiannya. Yang pertama, tidak ada kemusyrikan dalam hatinya. Yang kedua, tidak ada penyakit di dalam hatinya. Dan selalu berbuat kebaikan. Inilah orang yang mencapai level takwa. Sebelum Jeffrey mengakhirinya, marilah Jeffrey ada sebuah syair. Mari kita ikuti sama-sama. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Semoga kita selalu senantiasa menjadi golongan orang yang qalbun salim. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.